Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Fajar Hidayat. Ini yaitu tentang fikih munakahat. Mana ini adalah tugas PS pembelajaran fikih munakahat. Ya, sebelum kita mulakan, adalah kita mulakan PS ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung aja kita nanti menjawab atau kata-kata menjawab itu nanti gantian Firdaus yang menanya dan saya yang menjawab. Oke. Ya, yang pertama ini materi tentang pasal tentang hukum melihat atau batasan. Ya, Pak Kamil, silakan. Oke, kepada Abang Fajar Hidayat. Ya. Coba jelaskan apa dalil Al-Quran yang memerintahkan tentang menahan pandangan. Oh ya, untuk dalil Al-Quran yang memerintahkan menahan pandangan itu ada tentang itu, katakanlah kepada orang-orang yang beriman atau laki-laki itu supaya mereka menekturkan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian adalah lebih bersih bagi mereka. Sesungguhnya Tuhan Allah lebih mengetahui apa yang dikerjakan. Nah, pada ayat ini kan suruh orang-orang beriman atau laki-laki itu supaya mereka menentukan sebagian pandangan. Nah, itu disuruh untuk menahan pandangan, ya kan, melihat kemaluan mereka. Dan demikian itu lebih bersih bagi mereka. Nah, seperti itu ya. Kemudian sebutkan faktor-faktor yang dapat membangkitkan naluri. Nah, untuk faktor-faktor yang menguatkan naluri itu kan banyak ya, karena kayak misalkan ya kita sebagai laki lah, nah itu tau lah gimana sih nasabnya manusia atau laki kan, ya bisa dilihat dari pandangan atau panca indera, itu kan bisa memasukkan naluri. Kedua, pikiran yang mengundang makna-makna, misalkan kita memikirkan sesuatu bayangan-bayangan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu bagaimana caranya agar kita mencegah gejolak nafsu syahwat. Nah itu untuk mencegah gejolak nafsu syahwat. Nah, tadi kan sudah jelaskan di ayat tadi bagaimana kita harus menundukkan pandangan terhadap lawan jenis. Nah, itu kita harus ya menjagalah agar nafsu syahwat itu tidak terlalu terlewat atau terlalu batas, seperti itu. Yang kemudian keempat itu apa hukumnya menyendiri dengan tunangan. Nah, hukumnya apa? Haram. Agama itu tidak membolehkan melakukan suatu terhadapnya kecuali melihat saja. Sedangkan perbuatan lainnya diharamkan, seperti itu. Kalau menyendiri itu, misalkan menyendiri ini maksudnya itu berduaan tapi menyendiri dengan tunangan, nah itu kan nggak boleh, haram, samanya kan belum ada ikatan. Nah, seperti itu. Bolehkah calon laki-laki melihat calon tunangannya sebelum hari resepsi atau hari akad nikah dilaksanakan? Nah, ya kan, ini bolehkah calon laki-laki melihat calon tunangannya? Ya boleh. Kayak gimana kan, namanya kalau mau menikah kan harus ya lihat dulu orangnya sedikit kan.
gimana sih orangnya. Nah, tapi apa harus kita juga menjaga pandangan kita, jangan sampai kita ini memandang dengan nafsu gitu kan. Nah, seperti itu. Dia tetap menjaga pandangan, untuk melihat boleh gitu. Kemudian apakah ada atau bagaimana saja yang boleh dilihat oleh calon laki-laki? Nah, bagian yang boleh dilihat oleh laki-laki itu kan yang itu dua hal, itu kan telapak tangan tuh boleh. Nah yang untuk yang kedua itu wajah, itu boleh. Selain kedua itu nggak boleh berarti ya? Iya seperti itu. Kemudian apakah wajib hukumnya bagi perempuan menggunakan cadar bagi yang belum menikah? Ya untuk memakai cadar itu tidak wajib, karena kan wajah merupakan tidak merupakan aurat gitu kan. Ya, jadi tidak wajib untuk ditutup gitu. Kemudian apakah persamaan pendapat Nabawi dengan ulama Syafi'iyah terkait dengan melihat perempuan? Nah dalam Apa persamaannya? oh iya samaannya dalam pendapat Nabani dan ulama Syafi'iyah ya. Nah itu Ya. pendapatnya seperti ini, apa yang namanya, sama-sama membolehkan melihat secara langsung, ya itu wajah dan telapak tangan. Nah itu boleh. Selain itu apakah ada yang lain lagi? Nah, kalau pendapatnya sendiri seperti itu, yang saya melihat dirujukan pendapat Nabani dan ulama Syafi'iyah itu hanya wajah dan telapak tangan seperti itu. Kemudian apakah boleh menjabat tangan seorang perempuan? Ya, ini dalam kitab Fakih Al-Din memperbolehkan bersama antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya contohnya dalam menjabat tangan ini, misalnya dia memberikan penghargaan atau sesuatu, itu diperbolehkan untuk menjabat tangan seperti itu. Kemudian pakaian apa yang baik digunakan oleh perempuan jika sedang tidak di dalam rumah atau berada di luar? Nah, ya pakaian yang pantas bagi mereka, itu yang tidak mengundang syahwat bagi kaum lelaki gitu kan. Dan bagaimana pakaian itu tidak sehingga tidak menimbulkan syahwat juga pada laki-laki gitu. Untuk laki-laki apakah ada batas auratnya? Ya untuk laki-laki ada batas aurat itu, ya kan, dimana aurat laki-laki itu anggota tubuh di antara pusar sampai lutut. Jadi untuk bagian di atas pusar atau di bawah lutut itu terbebas ya? Iya, Bukan aurat. itu tidak termasuk aurat bagi laki-laki. Kemudian apa untuk perempuan itu batasannya sampai mana? Tadi kecuali telapak tangan dan wajah itu, selain itu aurat. Kemudian apa makna yudina alaihinna
min jalabibihinna. Nah, itu maknanya itu hendaklah para wanita itu mengulurkan jilbabnya hingga seluruh tubuh mereka gitu. Apakah ada dalil tentang pakaian? Nah, ada ini janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang tampak pada dirinya. Nah, hendaklah mereka menutup kain tudung hingga ke dadanya. Gitu. Apakah ada hukum menyentuh perempuan tanpa sengaja? Nah, Ada hukum. hukumnya itu tidak haram karena apa, untuk perempuan tanpa disertai syahwat itu juga kan karena tidak sengaja seperti itu. Beda halnya kalau sengaja ya gitu. Oke, terima kasih kepada Abang Fajar ya. Dan terima kasih untuk jawabannya. Ya. Selanjutnya yaitu kembalikan saya untuk nanya kepada Firdaus Al-Kamil ya. Langsung aja untuk pertanyaan pertama nih, ini tentang akad nikah ya, betul kan? Iya, tentang Ya. akad nikah. Akad nikah, ini apa sih yang dimaksud dengan akad nikah itu, Mil? Ya. Akad nikah adalah acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit itu 2 orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama. Gitu ya. Ya, ini yang kedua, dalam agama Islam untuk prosesi pernikahan yang sah ada 5 hal yang harus dipenuhi. Nah, coba dong sebutkan apa aja tuh. Oke, yang pertama itu adanya calon mempelai laki-laki. Kemudian yang kedua itu calon mempelai perempuan. Dan yang ketiga wali dari mempelai perempuan. Kemudian yang keempat adanya minimal 2 orang saksi. Dan yang ketiga adanya ijab kabul. Ya, nah yang ketiga, di dalam akad nikah ada yang namanya proses. Bagaimana saja proses pernikahannya? Untuk proses itu biasanya dimulakan dengan basmalah, pembukaan. Kemudian ada khutbah nikah Ya. yang dilanjutkan dengan ijab kabul, doa nikah, kemudian penandatanganan buku, yang terakhir itu ialah penutup. Oke. Nah, yang keempat nih, akad hukum Islam menurut para ahli itu apa? Ada menurut dari Firmala Dewi, kemudian Wirdianingsi, dan Yeni Salma Barditi, yang dalam bukunya itu Hukum Perikatan Islam di Indonesia halaman 45 merupakan salah satu istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian. Istilah perjanjian dalam Al-Quran tersebut adalah al-aqdu atau akad dan al-ahdu atau janji. Nah, ya. Bagaimana akibatnya jika akad nikah tidak memenuhi syarat? Itu gimana tuh? Akibatnya itu jika tidak memenuhi syarat, maka pernikahan tidak sah. Dan apabila melakukan hubungan suami istri, maka itu termasuk perbuatan zina. Dan kemudian selain itu, anak yang lahir dari hubungan tersebut itu tidaklah sah karena
anak itu lahir dari perbuatan zina Oh gitu. yang tidak bisa menjadi wali bagi si anak tersebut. Hukum pernikahan yang tidak memenuhi syarat adalah haram. Ya. Terus perbedaan akad nikah dengan resepsi itu apa sih? Ya, seperti tadi yang nomor satu, akad nikah itu pemberkatan di tanggal yang diinginkan, meskipun jatuh di hari kerja atau hari-hari lainnya. Sementara resepsi itu hanya di hari-hari tertentu seperti di hari libur, yang mana agar si para undangan dapat tetap hadir di acara tersebut. Sementara kekurangannya ada pada kelebihan yang dimiliki pernikahan yang hanya dilakukan dalam sehari saja. Ya. Terus apa saja syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata? Itu syaratnya itu yang pertama kesepakatan para pihak, kemudian ada kecakapan para pihak, yang kemudian ada mengenai suatu hal tertentu dan sebab hal yang halal. Coba dong sebutkan perjanjian menurut KUH Perdata. Pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata yang berbunyi, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan ya, mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dari satu. Oh ya. Lanjut, dalam syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, apa kata kesepakatan para pihak? Jelaskan menurut dari maksud tersebut. Oh ya, kesepakatan para pihak ya. Kesepakatan para pihak berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas atau sukarela untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Kemudian bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan dan penipuan. Oke. Nah, terus yang dimaksud dengan kecakapan para pihak dalam hukum perdata ya apa tuh? Maksud dari kecakapan para pihak itu menurut pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Nah, coba dong jelaskan pengertian akad secara bahasa. Secara bahasa adalah ikatan atau mengikat. Dikatakan ikatan atau al-arab, maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali yang mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Nah, terus pengertian akad menurut istilah itu apa? Akad menurut istilah ialah terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1, yang mana bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya menurut Fathurrahman Jamil sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi
Widya Ningsih dan Yeni Salma Berlinti, istilah al-aqdu atau akad ini dapat disamakan dengan istilah verbintenis atau perikatan dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah al-ahdu dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau overrent, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Oke, lanjut ya. Sebutkan prinsip-prinsip suatu pelaksanaan akad atau kontrak antara kedua belah pihak juga yang didasarkan pada asas menurut Irma Devita. Menurut Irma Devita itu terdiri dari sukarela. Prinsip-prinsipnya itu terdiri dari sukarela atau ikhtiari, kemudian menepati janji atau amanah, kemudian kehati-hatian, kemudian tidak berubah, saling menguntungkan, kesetaraan, transparansi, kemampuan, kemudian etikat baik dan sebab yang halal. Oke, 14 ini sebutkan prinsip perjanjian berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia menurut Prof. Maryam Darus Zaman, Sarjana Hukum. Prinsip menurut Profesor Maryam Darus Zaman. Menurutnya itu perjanjian hukum positif mengandung asas kepercayaan, kekuatan mengikat, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, keputusan, dan kebiasaan. Yang terakhir nih, apakah seorang laki-laki yang telah melaksanakan akad nikah dan pada saat pelaksanaan resepsi perkawinan meninggalkan istrinya dapat dikategorikan penelantaran? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui arti dan lingkup penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT. Penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam pasal 9 PKDRT yang bunyinya setiap orang dilarang menelantarkan orang dari lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Kemudian di ayat kedua ada penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendala orang tersebut. Kemudian jika sang laki-laki meninggalkan si perempuan ketika sedang akad, itu tergantung kepada sang pria, apakah sang pria itu akan kembali lagi atau meninggalkannya untuk selama-lamanya. Dan kemudian jika si laki-laki itu pergi lebih dari 2 bulan, maka hukumnya sang perempuan itu diceraikan. Gitu ya. Oke. Terima kasih pada Firdaus Kamil ya, saya sudah tentang jawab ini atau tugas UTS fikih munaat. Oke, marilah kita sempurnakan dengan berhamdalah.
Cukup sekian.